Pernah nggak sih kalian ngebayangin dunia tanpa matahari? Gelap, dingin, dan nggak ada kehidupan, friend. Nah, di mitologi Yunani, ternyata matahari punya cerita yang super epic, friend. Tentang gimana dia bisa muncul dari kegelapan total. Dan yang lebih gila, friend, ada manusia yang nekat. Pengen nyentuh si matahari ini, friend. Penasaran, friend? Let's go. Oke, welcome back to my one room, friend. Kali ini gue bakal bawa kalian semua ke journey yang mind blowing banget, friend. Asal-usul matahari dalam mitologi Yunani. Trust me, cerita ini bakalan bikin lo bengong, friend. Jadi gini, friend. Sebelum ada apapun di dunia ini, yang ada cuman chaos atau kekacauan, friend. Bayangin aja kegelapan total yang super mencekam, friend. Bahkan lebih gelap dari kamar kita kalau mati lampu, friend. Kayak gini. Dari chaos ini lahir Gaia atau bumi dan Uranus atau langit, friend. Yang udah kita bahas di video sebelumnya juga ya. Nah, dari pernikahan Gaia dan Uranus lahirlah para Titan. Di antara Titan ini ada yang namanya Hyperion dan Theia. Nah, mereka berdua ini bokap nyokapnya dari si Helios atau dewa matahari. Fun fact-nya, Helios itu punya dua saudara, yaitu Selene atau Dewi Bulan dan Eos atau Dewi Fajar. Pas Helios lahir, dunia langsung berubah drastis, friend. Bayangin aja, dari yang tadinya gelap gulita, tiba-tiba ada cahaya yang super terang, friend, yang menerangi seluruh dunia, friend. Para dewa di Olympus sampai kagum sama kekuatan Helios yang bisa bikin siang jadi terang dan ngasih kehangatan ke bumi, friend. Dan yang bikin makin keren, Helios dikasih tugas nih sama Zeus atau rajanya para dewa buat ngurusin matahari, friend. Doi dapat kereta perang yang epic banget, friend. Ditarik sama 4 kuda api yang namanya Pyrrhus atau si api, Eos atau si fajar, Aethon atau si berkilau, dan Phlegon atau si pembakaran, friend. Nah, kuda-kuda ini bukan kuda biasa, friend. Mereka bisa terbang, tubuhnya diselimuti api abadi, dan kekuatannya bisa bikin kereta Helios melintasi langit dari timur ke barat setiap hari, friend. Setiap pagi, Helios start journey-nya dari istana di timur. Sebelum berangkat, adeknya yang namanya Eos atau Dewi Fajar selalu nyiapin jalan dengan bikin langit jadi pink orange yang kita kenal sebagai aurora, friend. Sepanjang perjalanan, Helios nggak cuma nyinarin dan ngangetin bumi, tapi juga jadi saksi semua kejadian di muka bumi, friend. Makanya banyak dewa-dewi yang suka nanya sama doi kalau ada drama atau gosip terbaru di kalangan manusia, friend. Oke, bercanda, friend ya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang lebih tragis nih, friend. Ada seorang cowok namanya Icarus atau Icarus. Doi ini anak dari Daedalus, friend. Engineer paling jenius di zamannya, friend. Singkat cerita, Daedalus bikin sayap dari lilin dan bulu burung buat kabur dari penjara bareng anaknya. Sebelum terbang, si bokap udah ngasih warning keras, friend, ke anaknya. Jangan terbang terlalu tinggi, nanti lilinnya meleleh kena panas matahari, friend. Tapi namanya juga anak muda ya, dikasih warning malah makin penasaran, friend. Si Icarus malah excited banget dan mulai terbang makin tinggi, friend. Makin tinggi dan boom. Sayapnya meleleh, doi jatuh ke laut dan ya kalian tahu sendiri endingnya gimana ya. Lu tahu nggak, friend? Ada beberapa fakta menarik tentang Helios. Di Pulau Rhodes ada patung Helios raksasa yang disebut Colossus of Rhodes. Ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Helios punya backup plan. Kalau capek kadang doi izin cuti dan tugasnya digantiin sama Apollo.
Waktu anaknya yang namanya Phaeton pinjem kereta apinya, malah kebablasan dan hampir ngancurin bumi. Zeus terpaksa nyamber tuh bocah pren pakai petir biar bumi nggak gosong. So kita harus berterima kasih sama Dewa Zeus pren. Itu sebagian cerita dari mitologi Yunani pren ya. So pren, dari cerita epik ini kita bisa belajar pren. Even matahari yang super powerful aja punya proses dari nol, dari kegelapan yang bener-bener gelap, dari chaos, dari kekacauan, sampai jadi matahari yang cahayanya super power, super terang dan super panas pren ya. From chaos to greatness. Power yang gede harus diimbangi dengan tanggung jawab yang gede pula. Jangan sok-sokan kayak si Ikarus yang ngebantah warning dari orang tuanya dan malah nantangin matahari pren. Dan yang paling penting, di balik setiap fenomena alam ada cerita yang bikin kita appreciate keindahan dunia ini pren. Nah itu dia pren, cerita lengkap tentang matahari dalam mitologi Yunani. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Next time kita bakal bahas mitologi-mitologi seru lainnya pren. See you on the next video pren.